Aku rela gantikan adikku untuk menikah dengan pria yang lumpuh. Tak disangka ia adalah seorang bos besar. Aku dimanja habis-habisan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Namaku Rina, dan jika ada satu hal yang bisa ku katakan tentang diriku, itu adalah aku adalah seorang kakak perempuan. Bukan sekadar kakak dalam arti lahiriah, tapi seseorang yang secara alami merasa bertanggung jawab, pelindung, dan, jujur saja, kadang sedikit terlalu khawatir. Sejak aku berusia 7 tahun dan Sari lahir, dunia kecilku berputar di sekelilingnya. Dia adalah adikku, si bungsu yang ceria, penuh dengan tawa dan impian. Kontras denganku yang cenderung lebih serius, Sari adalah cahaya yang selalu bisa mencairkan suasana. Rambutnya hitam legam dan lurus sebahu, matanya bulat berbinar penuh rasa ingin tahu, dan senyumnya selalu menular, membuat siapapun di dekatnya ikut tersenyum. Kami tumbuh besar di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Batang, Jawa Tengah. Ayah bekerja di kantor pemerintahan daerah, sementara ibu mengelola butik kecil-kecilan di pasar kota. Kehidupan kami tidak mewah, tapi cukup. Kami tidak pernah kekurangan, dan yang terpenting, kami selalu memiliki satu sama lain. Ikatan antara aku dan Sari itu seperti benang yang sangat kuat, tak terlihat tapi tak bisa diputuskan. Aku ingat betul bagaimana aku selalu menjadi tamengnya di sekolah, membantunya mengerjakan PR yang sulit, atau sekadar menjadi pendengar setia saat dia merengek tentang gebetannya yang tak kunjung peka. Sari, di sisi lain, sering menjadi pengingat bagiku untuk tidak terlalu kaku, untuk sesekali berhenti menganalisis dan mulai menikmati hidup. Dia adalah pengingat bahwa kebahagiaan itu sederhana, dan kadang, yang kubutuhkan hanyalah pelukan hangat atau lelucon konyol darinya. Saat ini, aku berusia 29 tahun. Aku bekerja sebagai kepala staf di sebuah perusahaan logistik lokal. Pekerjaanku menuntut ketelitian dan fokus, dan aku bangga dengan apa yang telah kucapai. Aku memang ambisius, selalu punya rencana dan target, baik untuk karir maupun kehidupanku pribadi. Sementara Sari, di usianya yang ke-25, baru saja menyelesaikan studinya di bidang desain interior. Dia punya impian besar untuk membuka butik desainnya sendiri, menciptakan ruang-ruang indah yang bisa membuat orang merasa nyaman. Semangatnya untuk mewujudkan impian itu begitu membara, seringkali menular kepadaku. Kami berdua masih tinggal di rumah orang tua, karena menurut ibu, kalian berdua ini lebih baik bersama di rumah, biar ibu bisa pantau. Sebenarnya, itu adalah alasan manis untuk memastikan kami tidak saling berjauhan. Beberapa bulan terakhir, ada topik hangat yang terus-menerus dibahas di meja makan kami, Sari dan Bayu. Bayu adalah kekasih Sari sejak 3 tahun lalu. Pria itu datang dari keluarga yang juga sederhana, pekerja keras, dan memiliki wajah yang teduh. Dia bukan tipe pria flamboyan, tapi sorot matanya menunjukkan ketulusan. Dia seorang insinyur IT yang baru memulai karirnya di sebuah perusahaan startup di Semarang. Hubungan mereka berjalan mulus, tanpa drama berarti. Keduanya saling mencintai dengan tulus, dan semua anggota keluarga, termasuk aku, sudah sangat menyetujui. Bahkan, ibu dan ayah sudah mulai menanyakan kapan mereka akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Sari sering bercerita padaku betapa Bayu adalah pria impiannya. "Kak, Bayu itu beda. Dia nggak cuma ganteng, tapi juga cerdas dan pengertian. Dia selalu dukung impianku, nggak pernah membatasiku," ucapnya suatu malam, matanya berbinar seperti bintang. Aku bisa melihat kebahagiaan terpancar dari dirinya setiap kali menyebut nama Bayu. Sebagai kakak, melihat Sari begitu bahagia adalah kebahagiaanku juga. Aku sudah membayangkan gaun pengantin yang akan Sari pakai, dekorasi pelaminan yang pasti akan Sari desain sendiri dengan sentuhan uniknya, dan betapa senangnya kami nanti saat melihat Sari mengarungi bahtera rumah tangga. Segalanya terasa begitu sempurna, begitu mudah, seolah tak ada awan mendung yang akan menghalangi. Kami semua menunggu kabar bahagia itu, kabar lamaran yang pasti akan tiba sebentar lagi. Beberapa minggu setelah perbincangan kami yang hangat di meja makan,
Suasana di rumah semakin dipenuhi aura kebahagiaan dan antisipasi. Sari, dengan senyum yang tak pernah pudar dan mata berbinar penuh cinta, akhirnya membawa kabar gembira yang kami nanti-nantikan dengan penuh harap. "Kak, Bayu melamarku. Dia bilang dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku," serunya suatu sore, nyaris berteriak kegirangan saat aku baru saja melepas sepatu kerja di teras. Pipinya merona merah muda, memancarkan kegembiraan murni yang tak bisa disembunyikan. Tangannya terulur menunjukkan cincin sederhana namun elegan yang melingkar indah di jari manisnya. Itu bukan cincin berlian mewah yang berkilau heboh, melainkan sebuah cincin perak dengan ukiran nama mereka di dalamnya. Namun, dari caranya memegang dan memandangnya, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia, kebahagiaannya begitu nyata. Kabar lamaran itu disambut dengan euforia luar biasa di seluruh penjuru rumah kami. Ibu, yang hatinya sangat lembut, langsung memeluk Sari erat-erat, air matanya menetes haru membasahi kerudungnya. Isakan kecilnya adalah campuran rasa syukur dan kebahagiaan. Ayah, yang biasanya kaku dan irit bicara, tersenyum lebar dan menepuk bahu Bayu dengan bangga saat pria itu datang berkunjung malam harinya, membawa sebuket mawar merah dan sekotak kue tradisional kesukaan ibu. Obrolan tentang persiapan pernikahan langsung menjadi topik utama yang mendominasi setiap percakapan di meja makan, saat bersantai di ruang tamu, bahkan saat kami sedang membantu ibu memasak di dapur. Sari, yang memang punya bakat seni dan mata untuk estetika, begitu antusias dengan setiap detail. Dia segera mulai membuat sketsa-sketsa detail untuk gaun pengantin impiannya, yang menggabungkan sentuhan tradisional Jawa dengan modernitas. Buku sketsanya penuh dengan inspirasi untuk dekorasi gereja tempat pemberkatan, yang akan dihias sederhana namun elegan dengan bunga-bunga lokal, dan juga untuk gedung pertemuan yang akan menjadi lokasi resepsi, di mana ia ingin dominasi warna-warna pastel yang menenangkan. Dia bahkan sudah memilih nuansa hijau sage dan krem untuk seragam keluarga kami, yang akan ia desain sendiri agar terlihat serasi. Aku melihatnya sibuk berjam-jam dengan buku sketsa dan contoh kain. Matanya berbinar-binar penuh harapan akan masa depan yang cerah. Sebagai kakak tertua, aku tentu saja ikut terlibat penuh dalam setiap tahapan persiapan. Dengan pengalamanku mengorganisir berbagai proyek di kantor, aku mengambil alih tugas menyeleksi vendor catering, mencari penata rias dan perias pengantin yang memiliki reputasi baik, serta menyusun daftar tamu yang panjang dengan teliti. Rasanya seperti sebuah proyek besar yang harus kami kerjakan bersama. Namun kali ini hasilnya adalah kebahagiaan sejati adikku. Sari sesekali bertanya pendapatku tentang detail-detail kecil, seperti jenis bunga yang paling cocok untuk buket pengantinnya atau desain undangan yang paling merepresentasikan kepribadian mereka. Kami kadang berdebat kecil tentang selera, misalnya aku lebih suka gaya klasik sementara Sari ingin yang lebih modern. Tapi pertengkaran kecil itu selalu berakhir dengan tawa dan kompromi yang menyenangkan. Kebahagiaan Sari begitu menular padaku, membuatku ikut merasakan denyut antisipasi menjelang hari haji. Aku merasa bangga melihat adik kecilku yang dulu sering kubimbing kini akan segera memulai babak baru dalam hidupnya. Dia pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, setelah segala perjuangan kecil yang pernah kami lalui bersama. Bayu sendiri juga tak kalah bersemangatnya. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya sebagai insinyur IT yang mulai menanjak di perusahaan startupnya di Semarang, dia selalu menyempatkan diri datang ke rumah kami di Batang. Dia membantu segala persiapan yang bisa ia lakukan, mulai dari urusan teknis seperti memastikan sistem suara untuk acara resepsi hingga menemani ayah mengecek lokasi. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara atau mengumbar janji manis, tapi setiap tindakannya menunjukkan betapa ia tulus mencintai Sari. Dia selalu mendengarkan Sari dengan sabar, menanggapi setiap ide Sari dengan senyuman dan kadang sentuhan lembut di tangan adikku. Sesekali, ia memberikan masukan praktis yang cerdas dan logis, yang seringkali belum terpikirkan oleh kami. Dia juga sangat sopan kepada orang tuaku, selalu memanggil mereka Pak dan Bu dengan hormat, dan selalu menghormatiku sebagai kakak Sari. Aku bisa melihat mengapa Sari begitu mencintainya. Bayu adalah pria yang stabil, bertanggung jawab, memiliki integritas, dan memancarkan aura ketenangan yang menenangkan. Persiapan pernikahan berjalan mulus, seolah tak ada hambatan. Tanggal pernikahan sudah ditentukan, 2 bulan lagi dari sekarang. Undangan sudah dicetak dengan desain pilihan Sari, gaun pengantin Sari sudah mulai dikerjakan oleh penjahit langganan ibu,
dan gedung resepsi di pusat kota sudah dipesan dengan pembayaran uang muka. Segalanya terasa seperti akan berjalan sesuai rencana yang telah kami susun rapi, seperti jaring laba-laba yang kokoh. Tidak ada tanda-tanda masalah, tidak ada firasat buruk yang mengganjal di hati. Kami semua, terutama Sari, diliputi kegembiraan dan antisipasi yang memuncak. Aku sudah membayangkan betapa indahnya hari itu nanti, melihat Sari berjalan di altar, berseri-seri dalam balutan gaun putihnya, di samping pria yang sangat mencintainya. Ini akan menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup keluarga kami, sebuah puncak dari segala harapan dan mimpi yang telah kami rajut bersama. 2 minggu sebelum hari H, di saat semua persiapan sudah hampir rampung dan kami semua diliputi kegembiraan, sebuah telepon berdering di tengah malam, memecah keheningan rumah kami. Suara ibu di ujung telepon terdengar panik, napasnya tersengal-sengal. "Rina, Sari, Bayu kecelakaan." Isakan tangisnya membuat darahku berdesir dingin. Rasa kantuk yang tadi masih menempel langsung lenyap, digantikan gelombang kepanikan. Aku dan Sari segera melesat menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tangan Sari tak henti bergetar, dan dia terus bergumam, "Bayu pasti baik-baik saja, kan, Kak? Dia kuat." Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan diri dan dirinya, meski hatiku sendiri diliputi ketakutan. Firasat buruk mulai merayap, menghantam dinding optimismeku yang selama ini kubangun. Sesampainya di rumah sakit, suasana sudah gaduh. Orang tua Bayu terlihat pucat pasi, matanya sembab. Dokter menjelaskan bahwa Bayu mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan pulang dari Semarang menuju Batang, kemungkinan karena jalanan licin dan kurang penerangan. Mobilnya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Tulang belakangnya mengalami cedera parah, ujar dokter dengan nada menyesal. Ada kemungkinan dia akan mengalami kelumpuhan permanen. Kata-kata kelumpuhan permanen itu menggema di telinga kami seperti petir di siang bolong. Sari, yang tadinya tegar, langsung lemas. Kakinya tak mampu menopang tubuhnya, dan aku harus memapahnya. Matanya yang sebelumnya berbinar-binar kini kosong, dipenuhi kengerian. Dia menatapku, seolah mencari jawaban atas mimpi buruk yang tiba-tiba menimpanya. Air mataku sendiri mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin? Segala persiapan, segala harapan, semua impian yang telah kami rajut bersama Sari dan Bayu, kini terancam hancur dalam sekejap. Beberapa hari berikutnya, rumah kami diselimuti duka. Sari jarang keluar kamar. Jikapun keluar, dia hanya duduk termenung, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya yang ceria kini pucat pasi, senyumnya lenyap. Setiap kali kami menjenguk Bayu di rumah sakit, kami hanya bisa melihatnya terbaring tak berdaya, dengan selang dan alat medis yang menempel di tubuhnya. Dokter juga menjelaskan bahwa pemulihan akan sangat panjang dan sulit, membutuhkan terapi intensif yang mahal, dan kepastian untuk bisa berjalan kembali nyaris tidak ada. Pernikahan yang tinggal 2 minggu lagi itu kini terasa seperti lelucon pahit. Undangan yang sudah tersebar luas, gaun pengantin yang sudah hampir jadi, semua menjadi pengingat yang menyakitkan. Orang tua Bayu, meskipun sangat sedih, menawarkan untuk membatalkan pernikahan demi masa depan Sari. Mereka tidak ingin Sari terjebak dalam situasi ini. Mereka terus meminta maaf, merasa bersalah atas apa yang menimpa putra mereka. Di tengah semua kekacauan ini, aku bisa melihat konflik batin yang mendalam di diri Sari. Dia masih sangat mencintai Bayu, itu jelas. Setiap kali dia memegang tangan Bayu di rumah sakit, tatapannya penuh kasih sayang bercampur kepedihan. Namun, aku juga tahu bagaimana ambisi dan impian Sari. Dia selalu ingin hidup bebas, berpetualang, dan membangun karir. Terjebak dalam peran sebagai perawat seumur hidup, aku tahu itu adalah hal terakhir yang dia inginkan. Aku bisa merasakan penderitaannya, dilema besar yang mengimpit hatinya. Sebagai kakak, aku melihat adikku perlahan hancur di depan mataku, dan aku merasa tak berdaya. Aku tahu sesuatu harus dilakukan, tapi apa? Dan siapa yang akan melakukannya? Suasana di rumah kami setelah kabar kecelakaan Bayu terasa mencekik. Keheningan yang tadinya syahdu kini berganti dengan aura kelabu. Tawa Sari menghilang, digantikan oleh tatapan kosong dan sesekali isakan tertahan yang menusuk hati. Ibu, yang biasanya cerewet dan penuh semangat,
kini lebih banyak diam, kerutan khawatir tercetak jelas di dahinya. Ayah pun tampak lebih murung, seringkali menghela napas panjang saat membaca koran, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aku bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari berbagai sisi. Orang tua Bayu, meskipun sangat berduka, datang berkunjung beberapa kali, setiap kali dengan wajah yang semakin lesu. Mereka terus-menerus meminta maaf kepada Sari dan orang tuaku, seolah kecelakaan itu adalah kesalahan mereka. Maafkan kami, Nak Sari. Mungkin ini takdir buruk untuk Bayu, tapi kami tidak ingin kamu ikut terseret dalam kesulitan ini, ucap Ibu Bayu suatu sore, matanya berkaca-kaca. Kami tidak akan marah jika kalian membatalkan pernikahan. Kami mengerti. Pernyataan itu, meskipun tulus, justru menambah beban pikiran Sari. Di sisi lain, orang tuaku juga mulai menunjukkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Setiap malam, setelah Sari tertidur, aku sering mendengar mereka berdiskusi pelan di ruang tengah. Bagaimana masa depan Sari nanti? Ya? Dia masih sangat muda, bisik ibu, suaranya parau. Apakah adil jika dia harus mengorbankan seluruh hidupnya untuk merawat Bayu? Bagaimana dengan impiannya untuk punya butik desain? Ayah, dengan nada yang lebih pragmatis, menambahkan, bukan hanya itu, Bu. Pengobatan dan perawatan Bayu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Kita tidak tahu apakah Bayu bisa pulih sepenuhnya. Bagaimana jika dia tidak bisa bekerja lagi? Sari pasti akan kesusahan nanti. Kata-kata mereka menghantuiku. Aku tahu mereka sangat menyayangi Sari, dan kekhawatiran mereka itu wajar. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk putri bungsu mereka. Tapi di sisi lain, aku juga melihat betapa Sari terpukul. Dia masih mengunjungi Bayu setiap hari di rumah sakit, duduk di sampingnya berjam-jam, membacakan buku, atau hanya menggenggam tangannya. Cinta mereka jelas masih sangat kuat. Bahkan di tengah badai ini adalah konflik besar bagi Sari, antara cintanya yang mendalam pada Bayu dan kenyataan pahit yang mengancam impian serta masa depannya yang cerah. Melihat adikku yang dulu begitu ceria kini menjadi sosok pendiam, tak bersemangat, hatiku terasa perih. Aku tidak bisa makan dengan tenang, tidurku tidak nyenyak. Aku mencoba berbicara dengan Sari, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Sari, kamu tidak harus memaksakan diri. Jika kamu merasa berat, tidak apa-apa untuk memikirkannya lagi, kataku suatu sore, mencoba berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Sari hanya menunduk. Aku tidak tahu, Kak. Aku mencintai Bayu. Tapi aku juga takut. Aku takut tidak bisa menjadi istri yang baik untuknya, tidak bisa memberinya kebahagiaan yang dia butuhkan. Dan impianku, apakah itu egois jika aku masih memikirkannya? Suaranya bergetar, dan aku tahu dia berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga kami terjebak dalam lingkaran kesedihan dan dilema. Pernikahan yang sebentar lagi akan tiba kini berubah menjadi beban yang amat berat, sebuah persimpangan takdir yang harus diputuskan. Dan keputusan itu, apapun itu, akan mengubah hidup Sari selamanya. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Pertanyaan itu terus menghantuiku, berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Malam itu, setelah percakapan pilu dengan Sari yang hanya bisa menatap hampa ke dinding, dan mendengar bisikan khawatir orang tuaku dari balik pintu kamar mereka, aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku berguling-guling di tempat tidur, selimut terasa memberat, pikiranku kalut tak karuan. Kata-kata, masa depan Sari, pengorbanan, beban, dan kelumpuhan permanen, terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak, membentuk sebuah melodi penderitaan yang tak berkesudahan. Aku melihat jelas penderitaan yang menggerogoti adikku, yang dulu selalu memancarkan keceriaan dan semangat hidup. Dia kini terbelenggu oleh takdir kejam, dan aku sebagai kakaknya, merasa tak berdaya melihatnya perlahan meredup. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam yang sunyi, sebuah ide gila melintas di benakku, menyambar seperti kilat. Sebuah pikiran yang begitu nekat, bahkan bisa dibilang tak masuk akal. Namun entah mengapa, dalam keputusasaan itu, terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Aku bisa menggantikan Sari. Aku bisa mengambil beban ini. Aku akan menikah dengan Bayu. Jantungku langsung berdegup kencang.
memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Saat ide itu semakin matang dan terasa nyata di kepalaku, keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Aku tahu ini bukan keputusan yang rasional. Aku tahu ini bisa menghancurkan hidupku sendiri, mengubur impianku, dan memaksaku masuk ke dalam ikatan tanpa cinta. Aku tidak mencintai Bayu dalam artian romantis. Bahkan, aku tidak mengenalnya secara mendalam selain sebagai kekasih adikku. Bagaimana bisa seseorang yang ambisius dan terencana seperti aku tiba-tiba mengambil lompatan sebesar ini? Tapi, ada sebuah dorongan kuat dalam diriku, sebuah naluri protektif yang tak bisa kubendung. Rina, si kakak yang selalu bertanggung jawab, yang selalu merasa harus melindungi adiknya, harus turun tangan sekarang juga. Ini adalah tanggung jawabku, sebuah tugas yang tak seorang pun memintaku untuk lakukan, namun terasa amat mendesak. Pagi harinya, tanpa sempat menyentuh sarapan yang sudah tersaji di meja, sebuah kebiasaan yang tak pernah kuabaikan, aku langsung menghadap kedua orang tuaku yang sedang duduk lesu di ruang makan. Wajah mereka masih memancarkan kesedihan. Sari belum bangun, masih terlelap dalam tidurnya yang mungkin hanya pelarian sesaat dari kenyataan. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri, mengumpulkan setiap butir keberanian yang tersisa dalam diriku. "Ayah, Ibu," kataku. Suaraku terdengar lebih mantap dan tegas dari yang kuduga, mengagetkan diriku sendiri. Aku punya keputusan penting yang harus kusampaikan. Mereka mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan bertanya, sedikit terkejut melihat keseriusanku sepagi ini. Ada sebersit harapan di mata ibu, mungkin berpikir aku punya solusi cerdas dari pekerjaanku yang selalu terencana. "Aku yang akan menikah dengan Bayu," ujarku, dan kalimat itu keluar begitu saja dari bibirku, lugas dan tanpa keraguan, seolah sudah tertulis di udara dan hanya menunggu untuk diucapkan. Hening. Total. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian, seolah waktu berhenti berputar. Ibu menjatuhkan sendok yang sedang ia pegang, benda logam itu beradu dengan piring porselen dengan suara denting yang nyaring, memecah keheningan yang menyesakan. Ayah terdiam kaku, rahangnya mengeras, matanya menatapku tak percaya. "Rina, apa yang kamu katakan? Kamu gila." Ibu akhirnya berseru, nada suaranya campur aduk antara histeris dan tak percaya. Matanya membelalak lebar seperti melihat hantu. "Tidak, Bu. Aku serius," kataku, berusaha sekuat tenaga menjaga nada bicaraku tetap tenang dan terkendali, meski di dalam diriku ada badai emosi yang mengamuk. Sari berhak bahagia. Dia punya impian besar. Dia punya masa depan yang cerah yang harus ia raih. Dia tidak seharusnya terbebani dengan kondisi Bayu yang sekarang. Kalimat itu kuucapkan dengan penuh penekanan, berharap mereka memahami alasanku. "Tapi, Nak, bagaimana denganmu? Kamu juga punya masa depan. Rina, kamu juga berhak bahagia." Ayah akhirnya bersuara, nada suaranya berat dan penuh kekhawatiran, membalas argumenku dengan argumen yang sama kuatnya. "Kami tidak mau melihatmu mengorbankan diri seperti ini." "Aku sudah memikirkannya, Ayah," balasku, meskipun sebenarnya itu adalah kebohongan yang manis. Aku tidak benar-benar memikirkan masa depanku sendiri secara egois saat ini. Yang ada di benakku hanya Sari dan cara menyelamatkannya. Aku tidak keberatan. Yah, aku rasa ini adalah jalan terbaik untuk kita semua, untuk keluarga ini. Lagi pula, usiaku juga sudah. Aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan asumsi usia dan statusku sebagai anak sulung menjadi pembenaran samar yang mungkin bisa mereka terima. Aku bisa menjaga Bayu. Aku bisa mengurusnya. Ibu mulai menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tidak, Nak. Ibu tidak mau kamu berkorban seperti ini. Ibu tidak akan merestui hal gila ini. Ini bukan pengorbanan, Bu." Aku berkeras, melangkah mendekat dan memegang tangannya yang bergetar. Meskipun dalam hati kecilku aku tahu ini adalah pengorbanan besar yang mungkin akan mengubah seluruh alur hidupku. Ini adalah tanggung jawabku sebagai kakak, sebagai bagian dari keluarga ini. Dan aku bisa belajar mencintainya. Aku yakin, kalimat terakhir ini kuucapkan dengan keyakinan yang kupaksakan, sebuah janji pada diriku sendiri dan pada mereka. Bagaimana bisa mencintai seseorang yang tidak kita kenal dengan baik, apalagi dalam kondisi seperti ini?
Namun, aku harus meyakinkan mereka. Aku harus meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Orang tuaku masih tidak setuju. Mereka terus membujukku untuk membatalkan niat gilaku ini, mengatakan bahwa aku hanya tertekan, terlalu berlebihan dalam memikirkan adikku, dan bahwa aku akan menyesalinya. Mereka menawarkan solusi lain, mencari cara lain, membatalkan pernikahan saja. Tetapi, aku tetap bersikeras pada keputusan itu. Aku tahu jika aku tidak melakukan ini, Sari akan terus menderita, terbelenggu antara cinta dan ketakutan, dan aku tidak bisa melihatnya seperti itu. Keputusan itu sudah bulat di hatiku, tak tergoyahkan. Setelah perdebatan sengit dengan orang tuaku yang berakhir dengan tangis pilu ibu dan raut putus asa ayah, raut yang jarang sekali kulihat, aku tahu bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih berat, berbicara langsung dengan Sari dan kemudian dengan Bayu. Aku memilih Sari lebih dulu. Aku menemuinya di kamarnya, di mana dia masih meringkuk di bawah selimut tebal, seolah dunia di luar sana terlalu berat dan menakutkan untuk dihadapinya. Kamar yang dulu penuh dengan sketsa desain dan majalah interior, kini terasa dingin dan sunyi. Sari, panggilku lembut, duduk di tepi ranjangnya yang terasa dingin. Aku mengusap punggungnya pelan. Dia hanya menggeliat kecil, tidak bergeming, tubuhnya bergetar samar. Aku ada sesuatu yang sangat penting ingin kubicarakan denganmu. Perlahan, Sari membuka matanya yang sembab dan bengkak. Ada lingkaran hitam pekat di bawahnya, bukti malam-malam tanpa tidur. Ada apa, Kak? Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, seolah tenaganya sudah terkuras habis. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Aku sudah bicara dengan ayah dan ibu pagi ini. Aku memutuskan, aku yang akan menikah dengan Bayu. Seketika, mata Sari terbelalak lebar, memancarkan keterkejutan yang luar biasa. Dia bangkit duduk dengan gerakan tersentak. Wajahnya yang pucat pasi kini dipenuhi ekspresi tak percaya yang bercampur dengan amarah dan ketakutan. Kak Rina, apa yang kakak katakan? Itu tidak mungkin. Kakak tidak perlu melakukan itu. Ini gila. Nada suaranya meninggi. Ada campuran rasa tak percaya, amarah, dan rasa bersalah yang mendalam. Kakak tidak mencintai Bayu. Kakak bahkan tidak mengenalnya seperti aku. Kakak tidak bisa mengorbankan seluruh hidup kakak seperti ini untukku. Ini bukan pengorbanan, Sari, kataku, berusaha sekuat tenaga meyakinkannya, seperti yang sudah kulakukan pada orang tua. Aku memegang kedua tangannya yang dingin. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Kamu punya impian, adikku. Kamu ingin punya butik desainmu sendiri. Kamu ingin berkeliling dunia. Kamu ingin hidup bebas. Aku tahu ini semua terlalu berat bagimu. Dan aku tidak keberatan. Aku ini kakakmu. Tugasku menjagamu. Ini adalah caraku untuk melindungimu. Aku berusaha menyalurkan keyakinan palsu, agar dia tidak merasa bersalah. Ini bukan menjaga, Kak. Ini bunuh diri. Kakak tidak bisa seenaknya mengambil keputusan sebesar ini yang akan menghancurkan masa depan kakak. Sari mulai terisak lagi. Kali ini bukan hanya karena kesedihan akibat Bayu, melainkan karena frustrasi, rasa bersalah yang menusuk, dan mungkin sedikit marah padaku. Aku tidak mau kakak menderita karenaku. Aku tidak mau hidup kakak hancur. Aku tidak mau. Aku memeluknya erat, menenangkan kepalanya di bahuku yang gemetar. Dia menangis terseduh-seduh, membasahi blusku. Dengar, Sari, ini akan baik-baik saja. Kita akan mencari jalan terbaik untuk semua. Tapi aku yakin, ini adalah yang terbaik untukmu. Kamu harus melanjutkan hidupmu, mengejar mimpimu. Biarkan aku yang membereskan ini. Aku terus membujuknya, menjelaskan bahwa ini adalah pilihan yang kupikirkan matang-matang, padahal hatiku masih penuh keraguan. Bahwa aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Meskipun Sari masih tampak sangat keberatan dan sangat berat hati, perlahan ia tampak sedikit lebih tenang. Mungkin karena kelelahan emosional atau karena melihat betapa seriusnya aku dan betapa aku tidak akan mundur. Langkah selanjutnya adalah Bayu. Aku pergi ke rumah sakit sendirian, membawa sebuket bunga lili putih yang kubeli di perjalanan. Bunga kesukaan Sari yang dulu ingin ia gunakan di pernikahannya. Bayu terlihat lebih baik secara fisik dari hari-hari sebelumnya, tetapi raut wajahnya masih menunjukkan kepedihan,
rasa bersalah, dan keputusasaan yang mendalam. Ketika aku memberitahunya keputusanku, bahwa aku akan menggantikan Sari, reaksinya jauh lebih kuat dan emosional dari dugaanku. Apa? Bayu hampir berteriak. Suaranya parau namun penuh kekuatan, matanya melebar tak percaya. Dia mencoba bangkit dari ranjangnya, tubuh bagian bawahnya yang lumpuh tak merespons, membuatnya kembali terjerembab dengan ringisan tertahan. Wajahnya memerah padam karena emosi yang meluap dan rasa frustrasi yang tak tertahankan. Tidak, Rina, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini gila. Kamu tidak pantas mendapatkan ini. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku sudah cukup menghancurkan hidup Sari. Lanjutnya, napasnya terengah-engah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan pengorbanan bodoh ini. Kamu tidak mencintaiku. Ini tidak adil bagimu. Kamu akan menyesalinya seumur hidup. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menarik kursi agar lebih dekat, mencoba bicara dengan nada setenang mungkin, seolah aku adalah perunding profesional. Bayu, dengarkan aku baik-baik. Situasinya sekarang tidak ideal. Sari, dia sangat mencintaimu. Itu benar. Aku tahu itu. Tapi dia juga punya impian besar. Dia masih sangat muda, baru saja lulus. Dia tidak siap untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dia belum siap untuk peran sebagai perawat seumur hidup. Aku sengaja tidak menyebutkan tentang penderitaan Sari, agar tidak semakin melukai harga dirinya yang sudah jatuh. Aku tahu ini sulit. Tapi pernikahan sudah diumumkan, undangan sudah tersebar, persiapan sudah banyak. Jika dibatalkan sekarang, akan jadi masalah besar bagi reputasi keluarga kita semua, terutama Sari yang akan dicap sebagai wanita yang meninggalkan tunangannya di masa sulit. Aku terus membujuknya, menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan bersama keluarga, demi kebaikan semua pihak. Aku bahkan mengatakan kepadanya, dengan menatap langsung ke matanya yang terluka, Bayu, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, dan mungkin kamu tidak percaya, tapi aku bersedia belajar untuk mencintaimu. Aku melihat kebaikan hatimu, aku melihat ketulusanmu. Dan aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Kita bisa membangun hidup yang baru. Tentu saja, itu adalah bagian dari kebohonganku. Sebuah kebohongan putih yang kuucapkan demi mencapai tujuanku. Namun, melihat tatapan putus asa Bayu, aku merasa harus mengatakannya agar ia memiliki sedikit harapan dan mengurangi rasa bersalahnya. Aku tidak tahu apakah kata-kataku meyakinkannya atau justru membuatnya semakin merasa bersalah. Bayu menatapku lama. Pandangannya bimbang antara penolakan keras yang muncul dari kehormatannya dan keputusasaan yang mendalam akibat kondisinya. Dia tahu ini bukan jalan yang benar, bahwa aku akan menjadi korban dari situasi ini. Tetapi dia juga menyadari bahwa situasinya saat ini sangat rumit dan dia tidak punya banyak pilihan. Menikah dengan Sari yang jelas-jelas tertekan dan mungkin akan menyesal seumur hidup? Atau membiarkan Rina, kakak Sari, mengorbankan diri demi menyelamatkan adik dan nama baik keluarga? Dia menghela napas panjang, menekan bibirnya menjadi garis tipis. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia benar-benar merasa terjepit dan tak berdaya. Ini tidak benar, Rina, gumamnya, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku tidak ingin ini menjadi bebanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ini bukan beban, Bayu, balasku, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang terasa dingin dan lemah. Ini adalah jalan yang kita pilih. Kita akan mencari cara agar ini berhasil. Aku yakin itu. Aku menekankan bahwa ini adalah pilihan yang telah kami ambil bersama, seolah-olah itu adalah takdir. Meskipun masih terlihat sangat keberatan, Bayu akhirnya tidak menolak secara eksplisit lagi. Dia hanya memejamkan mata, kepalanya bersandar lemah di bantal, seolah ingin menghapus semua yang terjadi. Aku tahu, penolakannya adalah tanda bahwa ia tidak ingin aku menderita, dan itu, anehnya, membuatku merasa semakin yakin dengan keputusanku, betapapun gila kedengarannya. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang dan sulit, penuh tantangan yang tak terduga, tapi setidaknya, aku merasa lega karena Sari akan selamat dari takdir pahit ini. Meskipun penolakan dari Sari dan Bayu masih terasa dalam bisikan dan tatapan mereka yang penuh kepiluan, keputusan untuk melanjutkan pernikahan sudah bulat. Atau lebih tepatnya,
Aku telah membulatkannya, dan mereka, dalam keputusasaan serta kelelahan batin masing-masing, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Orang tuaku, meskipun dengan berat hati dan air mata yang seringkali berlinang, akhirnya menerima takdir yang kubuat ini. Mereka melihat kegigihanku, atau mungkin, mereka juga sudah terlalu lelah dengan duka dan drama yang menyelimuti keluarga sejak kabar kecelakaan itu. Mereka ingin setidaknya satu masalah bisa terselesaikan, meski dengan cara yang tidak biasa dan menyakitkan. Persiapan pernikahan yang tadinya begitu ceria, penuh warna, dan hingar-bingar untuk Sari, kini berubah menjadi proses yang sunyi dan tegang untukku. Gaun pengantin Sari yang nyaris sempurna itu terpaksa dibongkar ulang dan disesuaikan ukurannya denganku. Setiap jahitan ulang pada kain putih bersih itu terasa seperti menyulam takdir baru yang tak pernah kubayangkan. Sebuah takdir yang terasa asing dan dingin. Undangan yang sudah dicetak dengan indah tidak lagi disebar ke lebih banyak orang. Kami hanya menyebarkan kabar melalui mulut ke mulut kepada kerabat dekat dan teman-teman, menjelaskan bahwa ada perubahan kecil dalam rencana. Jujur saja, aku tidak peduli dengan bisikan, gosip, atau pandangan iba dari orang lain. Yang terpenting bagiku adalah menjalankan apa yang telah kuputuskan, demi kebahagiaan adikku. Prosesi lamaran adat sederhana diadakan di rumah kami, 3 hari sebelum tanggal resmi. Tidak ada senyum lebar, tawa riang, atau sorakan gembira seperti yang kubayangkan untuk Sari. Aku duduk di samping Bayu, yang terlihat lebih pendiam dan lesu dari biasanya. Dia mengenakan kemeja batik coklat tua yang disiapkan oleh ibunya, namun sorot matanya kosong, dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam. Aku bisa merasakan tatapan iba dari beberapa kerabat yang hadir. Tatapan yang seolah menembus kulit dan langsung menghantam hatiku. Aku tahu mereka berbisik-bisik, mengasihani diriku yang terpaksa menggantikan adikku, mengorbankan masa depanku. Namun, aku memilih untuk mengabaikannya, memfokuskan pandanganku pada titik tak tentu di depanku. Aku memegang tangan Bayu, mencoba memberikan dukungan meskipun aku sendiri merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Tangannya dingin, dan genggaman kami terasa kaku, tanpa kehangatan yang seharusnya ada di antara dua insan yang akan bersatu. Beberapa jam sebelum hari H, Sari datang ke kamarku. Dia membawa sebuah buket bunga lili putih yang sangat cantik dan segar, bunga favoritnya dan yang dulunya ingin ia pegang sendiri di hari pernikahannya. Lili melambangkan kemurnian, sebuah ironi pahit dalam situasi ini. "Kak," ucapnya pelan. Matanya masih sembab tapi ada ketulusan yang luar biasa di dalamnya. "Ini untukmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku ingin kakak terlihat cantik di hari itu." Dia memelukku erat, isakannya tertahan di dadaku. Aroma bunga lili yang semerbak sedikit menenangkan. "Maafkan aku, Kak. Maaf karena aku." Aku membalas pelukannya tak kalah erat, menepuk punggungnya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sari. Ini pilihanku. Dan terima kasih untuk bunganya." Meski kami berdua tahu, pilihan ini lahir dari keadaan yang mendesak, dari sebuah pengorbanan yang tak bisa dihindari. Hari pernikahan tiba. Ini bukanlah hari yang kuharapkan. Tidak ada euforia yang menggebu, tidak ada degup jantung bersemangat yang mengiringi langkahku menuju altar. Aku mengenakan gaun putih yang disesuaikan, berdiri di depan cermin, menatap bayanganku. Bukan pengantin yang berseri-seri, melainkan seorang wanita dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara ketenangan, tekad, dan sedikit kepasrahan. Aku tahu, pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan pahit, sebuah pengorbanan yang kupersembahkan untuk adikku, untuk keluargaku, demi masa depan yang lebih baik bagi mereka. Upacara pemberkatan berlangsung di gereja yang sama, namun dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak ada musik meriah, hanya alunan organ yang mengalun pelan, mengiringi setiap langkahku yang terasa berat. Bayu duduk di kursi rodanya di depan altar, menungguku. Wajahnya masih pucat, namun dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa terima kasih yang mendalam, rasa bersalah yang tak tersembuhkan, dan mungkin sedikit pasrah pada takdir yang di luar kendalinya. Aku mengangguk padanya, memberikan senyum tipis, seolah berkata, "Kita akan hadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Pendeta mengucapkan janji suci. Aku menjawab dengan tegas dan jelas, "Ya, saya bersedia,
meskipun hatiku tidak dipenuhi gejolak cinta yang seharusnya. Aku berjanji akan mendampingi Bayu dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kami. Itu adalah janji yang sangat berat, yang kuucapkan dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya yang mungkin akan mengikatku seumur hidup. Bayu juga mengucapkan janjinya. Suaranya pelan namun jelas dan tulus. Dia tampak begitu jujur, bahkan di tengah kondisi sulitnya. Ciuman pengantin terasa canggung, sebuah sentuhan bibir yang tak memiliki gairah, hanya sebuah formalitas yang harus dilalui demi kesempurnaan upacara. Tidak ada kilatan kamera atau sorakan dari para tamu, hanya kesunyian yang hikmat. Resepsi diadakan di aula sederhana, tidak di gedung mewah impian sari. Hanya mengundang keluarga inti dan beberapa teman terdekat yang memahami situasi. Tidak ada pesta besar dengan hiburan meriah. Aku berusaha tersenyum, menyapa para tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Beberapa di antara mereka tampak iba, menatapku dengan tatapan kasihan. Beberapa lagi hanya mengangguk canggung dan segera berlalu. Sari berada di sampingku, sesekali memegang tanganku erat, seolah memberikan dukungan dan meminta maaf tanpa kata. Aku tahu, dia juga sedang menghadapi perasaannya sendiri, antara rasa lega dan rasa bersalah yang tak berujung. Malam harinya, di kamar pengantin yang disiapkan di rumah kami sendiri, karena kondisi Bayu yang belum memungkinkan untuk dibawa ke tempat lain, aku duduk di tepi ranjang. Bayu sudah dibantu berbaring oleh perawat yang datang dan ayahnya, setelah sebelumnya perawat memberinya obat dan memeriksa kondisinya. Keheningan terasa begitu pekat, hanya suara jangkrik dari luar jendela yang memecahnya. Bayu menatap langit-langit kamar yang putih. "Rina," suaranya memecah kesunyian, sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak pantas mendapatkan ini. Aku tahu ini berat untukmu." Nada suaranya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Aku menoleh, menatapnya. Aku bisa melihat air mata menggenang di sudut matanya. "Tidak apa-apa, Bayu. Ini sudah terjadi. Kita hadapi saja bersama." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana kehidupan ini akan berjalan. Tetapi satu hal yang pasti, aku telah mengambil keputusan ini, sebuah keputusan yang telah mengikatku dalam sebuah pernikahan di atas puing-puing harapan sari. Aku telah membangun sebuah ikatan baru yang rapuh namun telah kuucapkan janji di depannya. Aku hanya bisa berharap. Ini adalah pilihan yang benar, dan waktu akan menunjukkan segalanya. Pagi pertama sebagai istri Bayu terasa asing, canggung, dan sedikit surreal. Aku terbangun bahkan sebelum semburat jingga matahari muncul di ufuk timur, masih dengan gaun tidur sederhana yang kupakai semalam. Kamar pengantin yang seharusnya dipenuhi aura romansa dan kebahagiaan itu, kini terasa begitu dingin, seolah tak ada kehangatan yang pernah singgah di dalamnya. Bayu masih tertidur pulas di sampingku, wajahnya tenang dalam balutan selimut, napasnya teratur. Dia terlihat begitu rapuh dalam tidur lelapnya, dan fakta bahwa dia tidak bisa bergerak sendiri membuatku merasakan beban tanggung jawab yang begitu nyata dan tiba-tiba menghimpit pundakku. Aku beranjak dari tempat tidur, bergerak sepelan mungkin agar suara gesekan selimut atau pijakan kakiku di lantai tidak membangunkannya. Tugas pertamaku adalah mengambil alih peran perawat yang selama ini diemban bergantian oleh Ibu Bayu atau Ayah Bayu di malam hari. Karena ini hari pertama kami sebagai suami istri, aku merasa harus mengambil peran itu sepenuhnya. Aku harus membantunya ke kamar mandi, membersihkan diri, dan bersiap untuk sarapan. Ini adalah hal-hal yang dulu tidak pernah terlintas di pikiranku saat membayangkan sebuah pernikahan. Sebuah gambaran tentang kebersamaan romantis kini berubah menjadi rutinitas perawatan. "Rina," suara Bayu terdengar parau, memecah keheningan yang mencekam saat aku hendak mengambil handuk bersih dari lemari. Dia sudah terbangun, matanya menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Lagi-lagi, campuran rasa bersalah yang kentara dan sedikit rasa malu yang tak terhindarkan. "Ya, Bayu, apa ada yang kau butuhkan?" tanyaku, mencoba terdengar seramah dan senatural mungkin, meskipun hatiku masih diliputi kecanggungan yang luar biasa. Aku berusaha keras agar nada bicaraku tidak terdengar seperti sedang menjalankan kewajiban. "Maafkan aku merepotkanmu seperti ini," bisiknya, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut menggangguku atau memberiku beban tambahan. Dia mencoba untuk mengangkat sedikit tangannya,
tapi itu pun terasa berat. Aku menggelengkan kepala, mendekat ke sisi ranjangnya. Tidak apa-apa, Bayu. Ini sudah menjadi tugasku sekarang. Aku memberanikan diri mendekatinya, mengambil inisiatif untuk memulai rutinitas yang akan menjadi bagian dari hidupku. Aku akan membantumu bersiap. Aku menarik selimut dari tubuhnya dengan lembut. Membantu Bayu untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, membersihkan diri di kamar mandi khusus yang sudah disiapkan, dan mengenakan pakaian adalah tugas yang membutuhkan kesabaran, kekuatan fisik, dan kesiapan mental yang luar biasa. Awalnya terasa sangat canggung, bahkan sedikit menjijikkan karena aku harus berurusan dengan hal-hal yang sangat pribadi, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh perawat profesional atau anggota keluarganya yang sangat dekat. Namun, aku berusaha keras menyembunyikan setiap emosi negatif yang muncul, menampilkan wajah tenang dan cekatan. Bayu seringkali meminta maaf setiap kali aku membantunya, atau saat dia merasa gerakannya yang terbatas merepotkanku. Rasa bersalahnya begitu kental, seolah dia adalah beban yang tak diinginkan, dan itu justru membuatku merasa kasihan padanya. Kau tidak perlu meminta maaf terus-menerus, Bayu, kataku suatu kali, setelah aku selesai membantunya sarapan dan memberinya obat. Aku melihat ekspresi muram di wajahnya. Aku melakukan ini karena aku ingin. Karena aku sudah memilihnya. Kalimat itu kuucapkan lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada dirinya, untuk menegaskan kembali komitmen yang telah kubuat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru ini yang mulai terbiasa. Aku harus bangun pagi lebih awal, membantu Bayu bersiap, mengatur jadwal obat-obatannya yang kompleks, dan memastikan dia makan dengan baik. Aku juga mulai rutin menemani Bayu ke sesi fisioterapi di rumah sakit. Melihatnya berusaha keras untuk menggerakkan kakinya yang tak berfungsi, dengan keringat membasahi dahinya dan raut wajah menahan sakit, membuat hatiku teriris. Namun, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Dia selalu mengikuti instruksi terapis dengan patuh, menunjukkan tekad yang luar biasa untuk sembuh, meski prognosisnya tidak begitu baik. Di sela-sela mengurus Bayu, aku masih berusaha menjalankan pekerjaanku di perusahaan logistik. Aku mengatur agar sebagian besar pekerjaanku bisa dilakukan dari rumah dengan laptop dan koneksi internet, atau hanya datang ke kantor saat ada pertemuan penting yang tidak bisa diwakilkan. Untungnya, posisiku sebagai kepala staf memungkinkan fleksibilitas ini, meskipun aku harus bekerja ekstra keras di rumah. Rekan-rekan kerjaku menunjukkan simpati, tapi aku bisa merasakan aura kasihan yang menguar dari mereka setiap kali aku menceritakan sedikit tentang kondisi Bayu dan pernikahanku. Pandangan itu membuatku tidak nyaman, seolah aku adalah korban yang harus dikasihani. Meskipun kami sudah menikah dan tinggal serumah, hubungan kami masih terasa seperti antara perawat dan pasien, atau lebih tepatnya, antara seorang kakak dan adiknya yang sedang sakit. Tidak ada keintiman romantis, tidak ada obrolan mesra seperti pasangan suami istri baru lainnya, hanya percakapan tentang kebutuhan sehari-hari Bayu, perkembangan terapinya, atau sesekali tentang keluarganya. Malam hari, setelah semua tugas selesai, aku sering duduk sendiri di ruang tamu yang temaram, membaca buku-buku tebal yang biasa ku baca, atau menatap kosong keluar jendela, membiarkan pikiranku melayang. Sari sesekali menghampiriku, duduk di sampingku, mengajakku bicara. "Kak, bagaimana rasanya?" tanyanya suatu malam, suaranya pelan dan ragu. "Apakah berat menjalani semua ini?" Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan kekhawatirannya. "Tidak seberat yang kau bayangkan, Sari. Bayu pria yang baik. Dia tidak pernah menyusahkan. Aku tidak ingin membebaninya dengan perasaanku sendiri, tidak ingin membuatnya merasa bersalah lebih jauh. Aku tahu dia sudah cukup menanggung bebannya sendiri." Sari terlihat sedikit lega mendengarnya, namun matanya masih menyimpan kesedihan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Namun, di tengah rutinitas yang monoton dan penuh tantangan ini, ada hal lain yang mulai menarik perhatianku. Aku tahu bahwa Bayu adalah pria yang cerdas dan berwawasan luas. Dia sering meminta bantuan untuk mengambilkan buku-buku tebal tentang teknologi, ekonomi, atau bahkan sejarah. Dia juga sering mengikuti berita tentang perkembangan teknologi terbaru dan pasar global melalui tabletnya. Sesekali, dia akan melontarkan pertanyaan atau memberikan komentar cerdas tentang berita ekonomi yang kubaca di koran, atau berdiskusi tentang tren startup terbaru.
Kami menemukan kesamaan dalam ketertarikan pada berita, isu-isu global, dan dunia bisnis. Perlahan, percakapan kami mulai bergeser dari sekadar kebutuhan fisik menjadi obrolan yang lebih substantif, intelektual, dan bahkan terkadang memicu tawa kecil darinya. Ini adalah secercah harapan kecil, sebuah jembatan yang mulai terbangun di antara kami, meskipun masih diselimuti kecanggungan dan kesenjangan emosional. Ada potensi koneksi lain selain sekadar kewajiban. Meski demikian, kehidupan pernikahan kami masih terasa seperti sebuah peran yang harus kumainkan. Aku melakukan tugasku, menjaga Bayu, merawatnya. Tapi apakah aku akan menemukan kebahagiaan sejati di sini? Apakah cinta bisa tumbuh dari sebuah pengorbanan yang begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di udara, tak terjawab, dan aku tidak tahu kapan aku akan menemukan jawabannya. Beberapa bulan berlalu sejak hari pernikahan yang suram itu. Rutinitas merawat Bayu kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Aku sudah terbiasa dengan fisiknya yang terbatas, tidak lagi merasa canggung saat membantunya mandi atau berpindah ke kursi roda. Aku mulai bisa memprediksi kebutuhannya bahkan sebelum dia mengucapkannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah benih-benih kehangatan yang perlahan mulai tumbuh di antara kami. Bayu adalah pria yang luar biasa sabar. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan di saat-saat paling sulit dalam fisioterapinya. Dia justru sering menghiburku ketika aku terlihat lelah atau stres. "Kamu sudah bekerja keras hari ini, Rina," katanya suatu malam, saat aku membantunya bersiap tidur. "Terima kasih." Ucapan terima kasih yang tulus itu, diucapkan dengan mata yang memancarkan rasa hormat, mulai meluluhkan dinding es di hatiku. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai pasien atau beban, tapi sebagai seorang individu yang kuat dan berhati mulia. Percakapan kami di malam hari semakin sering dan mendalam. Kami tidak lagi hanya membahas perawatannya. Kami berbicara tentang buku-buku yang kami baca, berita terbaru, atau bahkan impian masa depan. Aku terkejut betapa luasnya wawasan Bayu. Dia bisa mengulas ekonomi global, teori fisika, bahkan filosofi klasik, dengan cara yang membuatku tertarik. Dia tidak pernah merendahkanku saat aku tidak tahu tentang suatu topik, justru dengan sabar menjelaskannya. Suatu malam, kami membahas tentang startup yang dulu ia bangun. Mata Bayu berbinar saat menceritakan visi awalnya, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana ia berhasil menciptakan sebuah platform e-commerce yang mulai merangkak naik sebelum kecelakaan menimpanya. Dia berbicara tentang timnya dengan antusiasme yang besar. Aku menyadari, di balik keterbatasannya, ada sebuah pikiran brilian dan semangat juang yang tak padam. "Apakah kamu masih terlibat dengan perusahaanmu?" tanyaku suatu kali, penasaran. Dia selalu menerima panggilan telepon sesekali yang terdengar sangat profesional, tapi aku tak pernah benar-benar tahu apa yang dia kerjakan. Bayu tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali kulihat. "Tidak secara langsung. Aku punya tim yang sangat loyal dan kompeten. Mereka menjalankan semuanya. Aku hanya sesekali memberikan masukan strategis." Ada nada rendah hati dalam suaranya, tapi aku tahu, sesekali, itu mungkin berarti lebih dari yang dia katakan. Mendengar dia berbicara tentang pekerjaannya, aku jadi tertarik. Aku sering bertanya tentang seluk-beluk bisnis e-commerce dan bagaimana sebuah startup bisa berkembang pesat. Bayu dengan sabar menjelaskan konsep-konsep rumit, bahkan membuat analogi sederhana agar aku mudah memahaminya. Dia mulai membicarakan strategi pasar, analisis data, hingga model bisnis yang inovatif. Aku, dengan latar belakang di logistik, menemukan banyak kesamaan dan titik temu. Aku bahkan berani memberikan beberapa ide dari sudut pandangku sebagai orang yang berurusan dengan distribusi. Bayu mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan bahkan memintaku untuk mengembangkan beberapa pemikiranku. Hubungan kami perlahan mulai bergeser dari sekadar kewajiban menjadi sebuah kemitraan, sebuah pertemanan, dan bahkan mungkin sebuah bentuk kedekatan emosional. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Kecanggungan fisik masih ada, tapi percakapan kami mengalir bebas. Aku melihat Bayu sebagai pribadi yang utuh, yang jauh lebih dari sekadar kondisinya. Dia adalah pria yang cerdas, gigih, dan memiliki hati yang baik. Sari pun mulai menyadari perubahan ini.
Dia sesekali melihat kami tertawa atau berdiskusi serius. Ada sorot kelegaan di matanya, bercampur dengan sedikit keheranan. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia melihat bahwa aku tidak menderita seperti yang ia takutkan. Tentu saja, aku masih belum bisa mengatakan bahwa aku mencintai Bayu secara romantis. Konsep cinta itu masih terasa jauh. Namun, rasa hormat, kagum, dan sebuah kehangatan yang tak terduga mulai tumbuh di hatiku. Aku mulai menyadari bahwa hidup di samping Bayu, pria yang dulu kurela nikahi karena kasihan, ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Bahkan, ada sesuatu yang indah di dalamnya. Sebuah pertanyaan baru mulai muncul dalam benakku. Mungkinkah ada lebih banyak hal dari Bayu yang belum ku ketahui? Hubungan kami memang telah berkembang. Tak lagi sekadar formalitas kaku yang dipaksakan oleh keadaan. Aku mulai merasakan sebuah koneksi yang lebih dalam dengan Bayu, sebuah benih kehangatan yang perlahan tumbuh. Namun, Bayu tetaplah seorang pria misterius dalam banyak hal. Dia sangat tertutup mengenai masa lalunya, terutama tentang kehidupannya sebelum kecelakaan. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih dalam tentang startup kecilnya di Semarang, atau mengapa dia memilih jalur itu padahal otaknya secerdas itu, dia selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum tipis. "Ah, itu masa lalu, Rina. Tidak ada yang istimewa, hanya perjuangan biasa," katanya selalu. Namun, firasatku, insting seorang Rina yang pragmatis dan detail, mengatakan ada lebih dari itu. Beberapa kali aku mendengar dia berbicara di telepon dengan nada yang sangat berwibawa, penuh perintah, jauh dari kesan pria yang baru memulai karirnya, seperti yang selama ini ku ketahui. Suaranya terdengar meyakinkan, seperti seorang pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan besar. Suatu sore yang tenang, di saat Bayu sedang menjalani sesi fisioterapi rutin di rumah sakit, aku memutuskan untuk membereskan meja kerjanya. Meja itu dipenuhi buku-buku tebal tentang ekonomi makro, algoritma kompleks, dan beberapa dokumen yang tersebar rapi. Saat aku mengangkat tumpukan buku untuk membersihkan debu, sebuah amplop coklat tebal yang tersembunyi di bawahnya terjatuh dari laci yang sedikit terbuka. Amplop itu tidak disegel, dan rasa penasaran, yang jarang sekali ku biarkan menguasai diriku, tiba-tiba membara. Aku melihat sebuah logo samar yang tidak asing di salah satu sudut dokumen di dalamnya. Sebuah logo yang terlihat familiar dari berita bisnis yang sering kubaca. Logo itu adalah simbol dari Global Tech, sebuah raksasa teknologi yang bergerak di bidang e-commerce dan fintech, perusahaan yang namanya sering muncul di majalah-majalah bisnis terkemuka dan siaran berita ekonomi. Perusahaan itu sangat besar, memiliki valuasi triliunan rupiah, dan terkenal dengan inovasi-inovasinya yang disruptif dan memimpin pasar. Tanganku bergetar saat mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu. Isinya adalah laporan keuangan tahunan Global Tech yang sangat rinci, laporan rapat direksi dengan pembahasan strategi multitahun, dan beberapa memorandum internal yang membahas akuisisi besar dan ekspansi pasar. Aku semakin bingung, dahiku berkerut dalam. Mengapa Bayu memiliki dokumen-dokumen sepenting ini? Dan mengapa begitu detail? Seolah dia adalah bagian dari proses pengambilan keputusan? Ini bukan sekadar arsip biasa yang bisa dimiliki sembarang orang. Kemudian, sebuah lembar dokumen terakhir yang terletak paling bawah membuat jantungku seolah berhenti berdetak, lalu berpacu kencang tak karuan. Itu adalah sebuah akta pendirian perusahaan. Dan di sana, di bagian pendiri dan pemegang saham mayoritas, tertera jelas nama, Bayu Adiaksa. Nama lengkap suamiku. Sebuah nama yang terukir dengan tinta hitam tebal, menegaskan kepemilikannya. Tanggal pendiriannya juga tertera jelas. Jauh sebelum ia bekerja di startup kecil yang selalu ia ceritakan, bahkan jauh sebelum kami saling mengenal. Duniaku runtuh dalam sekejap, lalu terbangun kembali dengan kejutan yang luar biasa, berdentum seperti guntur di kepalaku. Pria yang selama ini kukira lumpuh, tidak memiliki apa-apa, yang kurela nikahi untuk menyelamatkan adikku dari beban hidup, ternyata adalah seorang bos besar. Bukan hanya bos besar di tingkat lokal, dia adalah pendiri dan pemilik sebagian besar saham Global Tech, salah satu perusahaan paling berpengaruh di negeri ini, yang nilai perusahaannya mungkin bisa membeli seluruh kota Batang. Aku tercengang, tak bisa berkata-kata, napasku tercekat di tenggorokan. Pikiranku kalut, berputar-putar mencoba memproses informasi yang baru saja kudapatkan.
mencoba menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang kini membentuk gambaran yang sangat berbeda. Berarti, semua cerita tentang startup kecilnya di Semarang, tentang dia yang baru merangkak karirnya dari nol, itu semua adalah kebohongan? Sebuah penyamaran yang disengaja? Tapi mengapa? Mengapa dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku? Mengapa dia menyembunyikan identitas aslinya? Apakah dia sengaja menguji kesetiaanku? Atau mungkin, dia hanya tidak ingin kekayaannya menjadi faktor dalam hubungan kami? Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi serbuan emosi yang kompleks dan saling bertabrakan. Ada sedikit kemarahan karena merasa dibohongi, merasa bodoh karena tidak pernah menyadarinya. Ada rasa malu yang luar biasa atas segala prasangkaku dulu, betapa piciknya aku menilai seseorang dari kondisi fisiknya. Dan yang paling dominan adalah rasa tidak percaya yang membuncah, tak mampu kupahami. Aku, Rina, si pragmatis dan terencana, yang selalu mengandalkan logika, telah jatuh dalam perangkap prasangka yang kubuat sendiri. Aku menikah dengan seorang pria karena kasihan, karena mengira dia tidak berdaya dan miskin, padahal dia adalah seorang maestro di balik layar, seorang pebisnis ulung yang kekayaannya mungkin tak terbatas. Aku menatap Bayu yang masih terbaring tenang di ranjangnya di rumah sakit, jauh di sana. Wajahnya polos, tenang, seolah tidak ada rahasia besar atau identitas tersembunyi yang ia simpan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak pernah menyadari ini? Semua obrolan kami yang mendalam tentang bisnis, tentang ekonomi global, tentang strategi pasar, itu semua adalah percakapan dari seorang ahli yang mendalam. Bukan sekadar ketertarikan biasa dari seorang insinyur IT biasa. Dia bukan hanya tahu, dia adalah pembuat keputusan-keputusan besar itu. Amplop dokumen di tanganku terasa dingin dan berat, seolah berisi beban rahasia yang tak tertahankan. Seluruh potongan teka-teki kini bersatu, membentuk gambaran yang utuh dan mengejutkan. Panggilan telepon rahasia itu, kedatangan pria berjas rapi yang terlihat sangat seperti asisten pribadi, semua menjadi masuk akal dan terang benderang. Bayu memang seorang bos besar, dan dia adalah bos besar yang sangat berkuasa, seorang titan di dunia teknologi. Aku menyimpan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop dengan tangan gemetar, lalu memasukkannya kembali ke laci seolah tak ada yang terjadi. Hatiku bergemuruh hebat, pikiranku kacau balau, seperti badai yang baru saja menerjang. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Haruskah aku menanyakan ini padanya begitu dia kembali? Bagaimana reaksiku nanti? Dan yang lebih penting, bagaimana ini akan mengubah segalanya? Pernikahan kami, yang dimulai di atas puing-puing pengorbanan dan simpati, kini berdiri di atas landasan kebohongan yang disengaja. Rasa kasihan yang dulu mendorongku kini terasa begitu konyol. Aku merasa seperti ditipu, namun di sisi lain, ada rasa takjub yang tak bisa kupungkiri. Jantungku bergemuruh tak karuan sepanjang sore itu. Pikiranku terus-menerus memutar ulang adegan penemuan dokumen-dokumen Global Tech. Setiap angka dan nama di dalamnya terpatri jelas di benakku. Aku mencoba bersikap biasa saja saat Sari pulang dan kami makan malam, berupaya keras menyembunyikan badai di dalam diriku. Namun, senyumku terasa kaku dan mataku terus-menerus melirik ke arah pintu, menanti kepulangan Bayu dari sesi fisioterapi sorenya. Setiap detik terasa bagai jam, dan setiap suara di luar membuatku tersentak. Aku menyiapkan diri untuk konfrontasi, namun aku tidak tahu harus memulai dari mana, kata-kata apa yang harus kuucapkan, atau bagaimana reaksinya nanti. Apakah dia akan marah dan defensif? Apakah dia akan mengelak dan berpura-pura tidak tahu? Atau akankah dia jujur? Malam harinya, setelah Bayu kembali dari rumah sakit dan sudah kubantu dengan segala rutinitasnya, memindahkan ke kursi roda, membantunya ke kamar mandi, dan akhirnya beristirahat di ranjang kamarnya, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Tidak ada suara, kecuali detak jarum jam yang terasa memekakkan telinga. Aku duduk di kursi samping tempat tidurnya, di tempat biasa kami mengobrol tentang buku atau berita. Namun, kali ini, ada ketegangan yang pekat di udara, terasa berat dan menyesakan. Aku menatapnya, mencoba membaca setiap ekspresi samar di wajahnya yang tenang, yang kini terasa begitu asing. Bayu berbaring di ranjang, memandang ke langit-langit seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah, seolah tidak ada rahasia besar yang baru saja terkuak. Bayu, suaraku terdengar sedikit bergetar, lebih lemah dari yang kuharapkan,
mengkhianati keberanian yang tadi siang kurangkai. Dia menoleh perlahan, tatapannya lembut dan sedikit mengantuk. "Ya, Rina? Ada apa? Kau terlihat murung. Apakah hari ini berat di kantor?" Pertanyaannya terdengar begitu biasa, begitu normal, membuatku semakin muak dengan rahasia ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Tidak ada gunanya basa-basi atau berputar-putar. Aku harus langsung ke intinya, memutus rantai kebohongan ini. Aku menemukan sesuatu. Kerutan samar muncul di dahinya, sebuah tanda pertama dari kekagetan yang ia sembunyikan. "Menemukan apa, Rina?" Suaranya masih tenang, mencoba mengendalikan situasi. "Aku membereskan mejamu tadi sore," kataku, berusaha menahan emosiku agar tidak meledak, menjaga suaraku tetap datar meskipun di dalam diriku ada amukan. "Dan aku menemukan amplop ini." Aku mengeluarkan amplop coklat tebal itu dari bawah bantal kursi yang kududuki, di mana aku menyembunyikannya setelah menemukannya. Aku meletakkannya di tangannya. "Ini." Aku melihat isinya. Jari telunjukku menunjuk samar ke arah logo Global Tech yang tercetak di salah satu dokumen yang menyembul dari amplop. Bayu menatap amplop itu sejenak, pandangannya beralih ke logo Global Tech. Lalu ia mengangkat pandangannya menatapku. Matanya memancarkan sedikit keterkejutan yang tak terhindarkan. Namun dengan cepat ekspresi itu digantikan oleh sebuah kekosongan, sulit dibaca, seolah ia sedang menyusun strategi. Dia tidak panik, tidak membantah, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang kentara. Dia hanya mengambil amplop itu, membiarkan dokumen-dokumen di dalamnya sedikit terlihat, seolah tak ada yang perlu disembunyikan lagi. "Jadi, kau sudah tahu," katanya pelan. Suaranya nyaris berbisik, memecah keheningan yang menyesakan itu. Tidak ada amarah, tidak ada kilatan defensif, hanya sebuah pernyataan fakta yang datar, seolah sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat. "Kenapa, Bayu? Kenapa kau tidak pernah mengatakan yang sebenarnya?" Tanyaku, suaraku meninggi sedikit, meluapkan sebagian kecil dari rasa kecewa dan kebingungan yang membuncah. "Kenapa kau merahasiakan bahwa kau adalah pendiri Global Tech? Kenapa kau membuat kami semua berpikir kau hanyalah insinyur startup biasa yang baru merintis? Apa motifmu?" Bayu menghela napas panjang, sebuah desahan berat yang syarat beban. Dia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan, lalu membukanya, menatapku dengan tatapan yang kini dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ekspresinya melunak, menunjukkan kerentanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak ingin orang melihatku karena hartaku, Rina, atau karena jabatanku. Aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin membangun hubungan yang tulus, tanpa embel-embel kemewahan atau kekuasaan. Suaranya terdengar lelah, penuh penyesalan. "Tapi, kenapa harus sampai berbohong seperti ini?" Desakku, air mataku mulai menggenang, membasahi pelupuk mata. "Kami semua mengira kau tidak punya apa-apa, makanya aku berhenti." Kalimat selanjutnya tercekat di tenggorokan. "Makanya aku rela menikahimu karena kasihan." Kalimat itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan, terlalu memalukan. Aku menggigit bibirku, menahan isakan. "Aku tahu," lanjut Bayu, seolah dia bisa membaca pikiranku, menyelesaikan kalimat yang tak sempat kuucapkan. "Aku tahu itu terdengar konyol dan picik sekarang. Tapi saat aku bertemu Sari, aku benar-benar ingin dia mencintaiku sebagai Bayu, pria biasa, seorang insinyur, bukan sebagai pemilik Global Tech. Aku ingin melihat apakah dia mencintaiku tanpa melihat latar belakangku." Dan setelah kecelakaan, dia menjeda, matanya berkaca-kaca, memancarkan rasa sakit yang luar biasa. "Setelah kecelakaan itu, aku merasa begitu rapuh, begitu tidak berdaya. Aku merasa menjadi beban. Aku tidak ingin dia merasa terjebak bersamaku karena kekayaanku. Aku ingin dia bebas memilih. Aku ingin dia meninggalkan aku jika itu yang terbaik untuk kebahagiaan dan masa depannya." "Dan aku?" tanyaku pelan, meskipun nadaku menuntut sebuah jawaban yang jujur. "Kau membiarkanku mengorbankan diriku, Bayu. Kau membiarkanku menikahimu karena kasihan, karena mengira kau tak punya apa-apa, seorang pria yang perlu dirawat. Sementara kau adalah seorang bos besar, yang mungkin bisa membiayai seluruh rumah sakit ini, bahkan membangunnya."
Rasa malu yang luar biasa menyerbu diriku, membakar pipiku. Segala prasangka dan motivasi yang mendasari keputusanku kini terasa begitu picik, begitu kekanak-kanakan, di hadapan kebenaran yang baru saja terungkap ini. Aku, yang selama ini menganggap diriku cerdas, logis, dan selalu memegang kendali, ternyata begitu mudah tertipu oleh sebuah penyamaran sederhana yang tujuannya mulia, namun dampaknya begitu besar. Bayu menatapku dengan sorot mata yang tulus, penuh penyesalan yang mendalam. Aku tahu aku salah, Rina. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Setelah kamu membuat keputusan itu, keputusan yang sangat besar dan berani itu, aku tidak bisa menolak. Aku tidak ingin menambah beban di pikiranmu, dan aku melihat bagaimana kamu rela mengorbankan dirimu untuk Sari. Aku tidak ingin itu sia-sia. Sia-sia. Aku tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar lebih seperti tangisan tertahan. Aku menikahimu, Bayu. Aku meninggalkan hidupku, karierku, impianku, semua yang kurancang rapi dengan perencanaan matang, untuk pria yang kupikir miskin dan tidak berdaya. Dan ternyata, kau adalah orang paling kaya yang pernah kutemui. Ini bukan hanya sia-sia, ini adalah kebohongan besar. Air mataku mulai mengalir deras, bukan karena marah yang membakar, tapi karena campur aduk perasaan yang luar biasa. Rasa malu yang menusuk, lega karena kebenaran terungkap, kecewa karena merasa dibohongi, dan takjub yang tak terlukiskan oleh besarnya rahasia ini. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Rina. Bayu mengakui, suaranya kini terdengar lebih kuat, penuh penyesalan. Aku tidak pernah berniat membohongimu. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya mengungkap kebenaran ini. Terutama setelah kamu memutuskan untuk melakukan semua ini untuk Sari. Aku hanya ingin kamu bahagia, Rina. Aku ingin kamu mendapatkan kehidupan yang layak, apapun yang terjadi padaku. Konfrontasi ini tidak berakhir dengan kemarahan seperti yang kubayangkan, melainkan dengan sebuah pengakuan tulus yang membuatku terdiam, menenggelamkanku dalam pusaran emosi yang campur aduk. Aku melihat penyesalan yang mendalam di matanya, dan entah mengapa, di tengah semua kekacauan ini, itu membuatku sedikit lega. Beban kebohongan yang selama ini menyelimuti pernikahan kami kini terangkat, dan kami bisa berbicara secara terbuka. Namun, ini hanyalah awal. Ada banyak hal yang harus kami hadapi setelah kebenaran besar ini terungkap, dan aku tidak tahu bagaimana kami akan melangkah maju dari titik ini. Setelah pengakuan Bayu, malam itu terasa begitu panjang, namun kini bukan lagi karena beban kebohongan, melainkan karena keheningan yang syarat makna. Kami tidak banyak bicara lagi, hanya tatapan kami yang saling bertemu, penuh dengan pengertian yang baru. Beban kebohongan yang selama ini menyelimuti hubungan kami kini terangkat sepenuhnya, digantikan oleh sebuah kerentanan yang tulus dan penerimaan yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan, antara rasa malu yang membakar karena prasangkaku yang picik dan kelegaan yang membanjiri karena kebenaran telah terungkap. Di satu sisi, aku merasa bodoh karena telah menilai Bayu dari permukaannya, tapi di sisi lain, aku mulai melihatnya dalam cahaya yang benar-benar baru. Seorang pria yang tidak hanya cerdas dan gigih, tapi juga memiliki alasan kuat, dan ternyata mulia, untuk merahasiakan identitasnya. Ada kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban raksasa terangkat dari pundakku. Keesokan paginya, suasana di antara kami benar-benar berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan yang membebani setiap sentuhan atau percakapan. Ada sebuah rasa hormat yang tumbuh, sebuah pondasi baru yang terbangun di atas kejujuran yang akhirnya terucap, meskipun pahit di awalnya. Saat aku membantunya bersiap, Bayu menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata penyesalan atau rasa bersalah, melainkan ketenangan dan sebuah tekad baru. Rina, katanya, suaranya lebih tegas dan mantap dari biasanya, penuh otoritas yang tak pernah kudengar sebelumnya darinya. Aku tahu aku berhutang penjelasan yang lebih rinci kepadamu, kepada keluargamu, dan kepada semua orang yang terlibat. Aku juga berhutang banyak padamu, dan aku ingin menebus semuanya. Aku hanya mengangguk, jantungku berdegup kencang, menunggunya melanjutkan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan datang. Mulai hari ini, lanjutnya, menatapku lurus, tanpa keraguan sedikitpun. Aku ingin kamu menjalani hidup yang kamu inginkan.
Kamu tidak perlu lagi bekerja di perusahaan logistik itu jika tidak mau. Semua impianmu, apapun itu, sekecil atau sebesar apapun, aku akan memastikan itu terwujud. Kamu berhak atas itu. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Kata-katanya terasa seperti sebuah ledakan kecil di telingaku, terlalu besar untuk dicerna seketika. Apa maksudmu, Bayu? Tanyaku, bingung dan sedikit gemetar. Bayu tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa begitu tulus dan hangat. Maksudku, kamu adalah istriku, Rina. Bukan karena terpaksa, tapi karena takdir. Dan aku akan memanjakanmu habis-habisan. Seperti yang seharusnya seorang suami memanjakan istrinya, terutama istri sepertimu yang rela berkorban begitu besar. Gelombang baru dalam hidupku dimulai pada hari itu, sebuah gelombang kemewahan dan keleluasaan yang tak pernah kubayangkan. Bayu menepati janjinya, bahkan melebihi janjinya. Beberapa hari setelah pengungkapan mengejutkan itu, seorang notaris ternama dan beberapa staf keuangan dari firma hukum elit datang ke rumah kami. Di hadapanku dan kedua orang tuaku yang masih terheran-heran, Bayu menjelaskan tentang perusahaannya, Global Tech, secara rinci. Dia menunjukkan dokumen-dokumen legal yang sah, bukti kepemilikannya yang tak terbantahkan. Dan betapa besarnya perusahaan itu yang kini sudah menjangkau pasar Asia Tenggara. Ayah dan ibu tercengang, nyaris tak bisa berkata-kata, wajah mereka pucat pasi. Mereka, seperti aku, tidak pernah membayangkan bahwa menantu mereka yang selama ini terlihat sederhana dan sakit adalah seorang konglomerat sejati. Bayu menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi saat ia dalam perjalanan pribadi keluar kota, dan ia memang sengaja tidak menggembar-gemborkan identitas aslinya demi privasi dan agar ia bisa membangun hubungan yang tulus, tanpa ada kepentingan tersembunyi. Dia meminta maaf berkali-kali kepada orang tuaku atas kesalahpahaman besar ini, atas segala kekhawatiran yang ia timbulkan, dan berjanji akan mengurus serta memperbaiki semuanya. Dan dia melakukannya dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Segera setelah itu, Bayu menginstruksikan staf keuangannya untuk mengatur rekening bank atas namaku, dengan nominal saldo yang membuatku nyaris pingsan saat melihatnya. Angkanya begitu besar, melebihi seluruh gajiku selama bertahun-tahun bekerja. Dia membelikan sebuah mobil mewah baru untukku, membiayai perawatan medis terbaik di rumah sakit swasta terkemuka untuk orang tuaku agar mereka bisa lebih sehat, dan bahkan tanpa diminta, membiayai renovasi total rumah kami yang sudah tua menjadi lebih modern dan nyaman, lengkap dengan fasilitas terbaik. Semua ini dilakukan Bayu tanpa berkedip sedikitpun, seolah itu adalah hal paling biasa di dunia baginya. Dia juga memberikan sebuah kartu kredit pribadi tanpa batas, membuatku merasa seperti berada di dalam mimpi. Aku mencoba menolak beberapa tawaran itu, merasa tidak enak dan terlalu berlebihan. Bayu, ini terlalu banyak. Aku tidak meminta semua ini, kataku suatu kali, merasa kewalahan dengan semua kemewahan yang tiba-tiba melingkupiku. Dia hanya tersenyum hangat, menatapku dengan mata yang penuh kasih. Ini tidak ada apa-apanya, Rina. Kamu sudah melakukan pengorbanan besar untukku, untuk keluarga kita. Kamu menyelamatkan Sari. Kamu menyelamatkan martabat keluargaku. Ini adalah caraku untuk berterima kasih. Dan kamu adalah istriku, kamu berhak mendapatkan yang terbaik, bahkan lebih dari itu. Kehidupanku berubah 180 derajat. Aku segera berhenti dari pekerjaanku di perusahaan logistik. Kini, keseharianku dipenuhi dengan hal-hal yang dulu hanya bisa kubayangkan. Belajar memasak masakan gourmet dari koki pribadi yang didatangkan Bayu, mencoba hobi baru seperti melukis dan berkebun di halaman luas, atau sekadar membaca buku-buku yang kusukai tanpa beban pekerjaan atau target. Bayu juga mendorongku untuk bepergian, memberikan akses penuh pada jet pribadi miliknya agar aku bisa kemana saja yang kuinginkan, menjelajahi tempat-tempat yang dulu hanya kulihat di majalah. Kamu pantas menikmati hidup, Rina, katanya suatu malam, sambil melihatku yang sedang tersenyum saat membaca brosur destinasi liburan. Jangan biarkan kondisi fisikku menjadi batasanmu atau alasan bagimu untuk tidak bahagia. Dia benar-benar memanjakanku habis-habisan. Setiap keinginanku, bahkan yang tidak terucap atau baru terlintas dalam pikiranku, seolah langsung terpenuhi keesokan harinya. Aku memiliki staf pribadi yang membantuku mengelola segala hal, dari jadwal harian hingga keperluan sehari-hari, membuat hidupku jauh lebih mudah. Dulu,
Aku adalah wanita pekerja keras yang mengandalkan kemandirian dan perencanaan ketat untuk mencapai segalanya. Kini, aku hidup dalam kemewahan yang tak terbatas, diurus dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebuah transformasi yang sulit dipercaya. Namun, di tengah semua kemewahan ini, aku tidak merasa menjadi wanita simpanan atau boneka yang hanya menghabiskan uang. Bayu selalu melibatkan aku dalam setiap keputusannya, meminta pendapatku tentang berbagai hal, dan menghargai pandanganku, baik dalam urusan rumah tangga maupun bisnisnya. Dia juga mendorongku untuk terus mengembangkan diri, mengizinkanku mengambil kursus apapun yang kuinginkan, mulai dari kelas bahasa hingga manajemen bisnis. Dia tidak pernah menjadikan kelumpuhannya sebagai alasan untuk menarik diri atau merasa rendah diri. Justru dia semakin bersemangat dalam hidup, menggunakan otaknya yang brilian untuk tetap mengendalikan bisnisnya dari balik layar. Puncaknya, Bayu menawariku sebuah posisi penting di Global Tech, sebagai penasihat khusus di divisi yang berhubungan dengan kemitraan strategis dan logistik, bidang yang sangat familiar bagiku. Kamu punya pemikiran yang cerdas dan pengalaman yang relevan di bidang ini, Rina, katanya, menatapku dengan penuh kepercayaan. Aku tidak ingin kamu hanya menjadi istriku, tapi juga menjadi partner dalam hidup dan bisnis. Aku membutuhkan ide-ide segarmu. Tawaran itu membuatku terharu dan bangga. Dia melihatku bukan hanya sebagai istri, pengganti, yang terpaksa, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi dan kontribusi besar. Hubunganku dengan Sari juga membaik luar biasa. Dia sangat lega dan bahagia melihatku begitu dimanjakan dan dihargai oleh Bayu. Sari pun kini dapat mengejar impiannya tanpa beban, berkat dukungan finansial dan moral dari Bayu yang tak terbatas. Sesekali kami menghabiskan waktu bersama, berlibur ke tempat-tempat indah yang dibiayai oleh Bayu, seperti liburan keluarga ke Bali atau bahkan ke Eropa. Klimaks ini bukan hanya tentang pengungkapan kekayaan yang mengejutkan, melainkan tentang bagaimana kebenaran itu mengubah dinamika hubungan kami sepenuhnya. Dari sebuah pernikahan yang didasari pengorbanan dan simpati, kini berubah menjadi sebuah kemitraan yang kuat, penuh penghargaan, dan kasih sayang yang baru tumbuh. Aku, Rina, yang dulu nekat menggantikan adikku, kini memasuki era baru. Sebuah era di mana aku benar-benar dimanja habis-habisan oleh seorang pria luar biasa yang tak pernah kuduga. Minggu-minggu pertama setelah pengungkapan identitas Bayu dan dimulainya era, dimanja habis-habisan, terasa seperti mimpi yang baru kusadari. Aku resmi berhenti dari pekerjaan lamaku di perusahaan logistik. Rasanya aneh, namun juga membebaskan. Dulu, setiap pagi adalah rutinitas yang tergesa-gesa. Kini, aku bangun tanpa beban, bisa menikmati secangkir teh hangat sambil memandang taman belakang yang kini lebih terawat dan luas. Peranku sebagai perawat Bayu memang masih ada, tetapi kini dilakukan dengan bantuan tenaga medis profesional yang handal, sehingga tugasku jauh lebih ringan. Aku bisa fokus pada hal-hal yang lebih besar, seperti menjadi pendampingnya dan mendalami peran baruku sebagai istri seorang konglomerat. Perubahan paling signifikan tentu saja adalah finansial. Aku yang dulunya selalu memikirkan setiap pengeluaran, kini bisa membeli apa saja yang kuinginkan tanpa perlu melihat label harga. Bayu tidak hanya memberiku akses tak terbatas pada kekayaannya, ia juga memberiku keleluasaan penuh dalam mengelola sebagian aset keluarga. Ini bukan hanya tentang materi, ini tentang kepercayaan. Dia percaya padaku sepenuhnya, sesuatu yang sangat berarti bagiku, mengingat bagaimana pernikahan ini dimulai. Bayu benar-benar menepati janjinya untuk memanjakanku. Jika aku menyebutkan ketertarikan pada suatu hal, tak lama kemudian fasilitas untuk mengejar ketertarikan itu sudah tersedia. Aku mulai mengambil les melukis dengan seniman profesional di studio pribadi yang disiapkan di rumah. Aku juga belajar berbagai bahasa asing secara daring, memenuhi impian masa kecilku untuk bisa menjelajahi dunia dan berkomunikasi dengan berbagai budaya. Setiap detail kecil dalam hidupku terasa diperhatikan dan dipenuhi dengan kasih sayang. Namun, di balik semua kemewahan ini, aku tidak merasa menjadi wanita yang manja atau kehilangan identitas. Justru sebaliknya, Bayu mendorongku untuk menemukan kembali diriku, untuk mengembangkan potensi yang mungkin selama ini tersembunyi karena kesibukan dan tanggung jawab. Dia sering mengajakku berdiskusi tentang bisnis Global Tech. Aku, dengan pengalaman di logistik, sering memberikan masukan dari sudut pandang operasional dan manajemen rantai pasok.
Bayu selalu mendengarkan dengan serius, bahkan tak jarang mengadopsi ide-ideku. Tawaran posisi sebagai penasihat khusus di Global Tech bukan hanya basa-basi. Aku mulai terlibat dalam rapat-rapat strategis, memberikan pandangan dari perspektif yang berbeda. Dia benar-benar menginginkanku sebagai partner, bukan hanya pendamping. Hubungan kami pun semakin dalam. Kecanggungan yang dulu ada telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh rasa saling menghormati, mengagumi, dan ya, cinta yang tulus. Aku mulai melihat Bayu bukan hanya sebagai pria lumpuh yang kaya, melainkan sebagai pria yang luar biasa cerdas, gigih, dan berhati emas. Dia tidak pernah membiarkan kondisinya menghalanginya untuk tetap berpikir dan berinovasi. Humornya yang kering dan sesekali muncul seringkali membuatku tertawa lepas. Kami sering menghabiskan malam dengan membaca buku yang sama, lalu berdiskusi panjang lebar tentang isinya. Kami menemukan kesamaan minat yang jauh lebih banyak dari yang pernah kubayangkan. Bayu juga menunjukkan perhatian yang sangat mendalam pada keluargaku. Dia memastikan orang tuaku mendapatkan perawatan medis terbaik dan gaya hidup yang nyaman. Dia bahkan membantu Sari mewujudkan impiannya untuk membangun butik desainnya sendiri, memberikan modal dan jaringan yang luas tanpa Sari minta. Sari sangat bahagia dan bersyukur. Rasa bersalahnya padaku pun perlahan sirna, digantikan oleh kebahagiaan melihatku menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Meskipun Bayu masih menggunakan kursi roda, dia sangat mandiri dalam banyak hal. Dia memiliki tekad baja untuk terus menjalani fisioterapi. Aku melihatnya berjuang setiap hari, dan perjuangan itu justru membuatnya semakin gagah di mataku. Kondisi fisiknya tidak lagi menjadi penghalang di antara kami, justru menjadi pengingat akan ketekunan dan kekuatan batinnya. Hidupku kini, di tengah kemewahan dan perhatian Bayu, terasa sangat lengkap. Aku memiliki suami yang mencintaiku dengan tulus, keluarga yang bahagia, dan kebebasan untuk mengejar apapun yang kuinginkan. Ini adalah resolusi yang jauh melampaui ekspektasi terliarku saat aku membuat keputusan nekat itu. Seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, bahkan sudah setahun lebih berlalu sejak pengungkapan identitas Bayu. Kemewahan yang melingkupiku bukan lagi sekadar kejutan yang membuatku terpana atau keanehan yang kujalani dengan canggung, melainkan sebuah realitas yang kujalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur yang mendalam. Aku tidak lagi merasa canggung atau bersalah sedikit pun saat menerima semua pemberian Bayu. Bukan karena aku menjadi wanita yang manja atau mata duitan, melainkan karena aku tahu, di balik setiap kemewahan itu, ada ketulusan dan keinginan Bayu yang begitu besar untuk melihatku bahagia sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang materi, ini adalah bahasa kasih sayangnya yang paling nyata, bentuk cintanya yang tak terbatas dan tanpa syarat. Hubungan kami, yang awalnya adalah hasil dari sebuah keputusan pengorbanan yang kubuat di tengah keputusasaan, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak terduga, cinta yang tulus dan mengakar kuat. Aku menemukan diriku seringkali menatap Bayu, bukan lagi dengan tatapan kasihan seperti dulu, bukan pula dengan rasa bersalah karena dia menyembunyikan kebenaran, melainkan dengan kekaguman yang mendalam. Kecerdasannya yang luar biasa, tekadnya yang tak tergoyahkan dalam menjalani fisioterapi yang menyakitkan setiap hari, dan hatinya yang begitu besar dalam memaafkan prasangkaku di masa lalu, membuatku jatuh cinta padanya semakin dalam setiap hari. Bahkan, sentuhan tangannya yang dulu terasa kaku dan formal, kini menjadi sumber kehangatan dan kenyamanan bagiku. Bayu sendiri, setelah kebenaran terungkap, menjadi jauh lebih terbuka dan penuh perhatian. Dia tidak lagi menyimpan rahasia, dan setiap tindakannya menunjukkan betapa ia menghargai kehadiranku. Dia sering mengejutkanku dengan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa ia sangat mengenalku, bahkan lebih dari yang kukenal diriku sendiri. Misalnya, suatu pagi aku terbangun dan menemukan meja di samping tempat tidurku penuh dengan buku-buku baru dari penulis favoritku yang baru saja merilis karya terbarunya, lengkap dengan secangkir kopi favoritku yang sudah diseduh sempurna. Atau, saat aku merasa sedikit bosan di rumah setelah seharian membaca, tiba-tiba dia mengatur perjalanan mendadak ke sebuah galeri seni yang baru dibuka di kota lain, hanya karena dia tahu aku menyukai seni kontemporer. Dia memperhatikan setiap detail kecil tentang diriku, tentang apa yang membuatku tersenyum, dan berusaha memenuhinya tanpa diminta. Peranku sebagai penasihat khusus di Global Tech juga semakin serius dan berkembang pesat. Aku tidak hanya sekadar duduk di rapat,
Aku mulai terbiasa dengan ritme rapat-rapat online yang intens dan diskusi strategis yang melibatkan angka-angka fantastis dan proyek-proyek miliaran. Dengan latar belakangku di logistik, aku mampu memberikan perspektif unik mengenai efisiensi operasional dan manajemen rantai pasok yang seringkali diapresiasi oleh tim Bayu yang sangat profesional. Aku merasa berguna, merasa memiliki kontribusi nyata, dan itu membuatku bahagia sekaligus termotivasi. Bayu selalu melibatkanku, meminta pendapatku bahkan untuk keputusan-keputusan besar yang berdampak pada ribuan karyawan. Dia tidak melihatku sebagai istri di rumah yang hanya tahu soal belanja, melainkan sebagai partner sejajar yang memiliki kapasitas dan nilai. Keluarga kami juga merasakan dampak positif dari perubahan ini. Orang tuaku hidup lebih tenang dan nyaman, bebas dari segala kekhawatiran finansial yang dulu menghantui mereka. Ibu bisa fokus pada hobinya menanam bunga-bunga eksotis di taman belakang rumah yang kini luas. Sementara ayah lebih sering menghabiskan waktu membaca buku-buku sejarah dan sesekali bermain catur dengan Bayu. Sari, adikku tercinta, kini telah membuka butik desainnya sendiri di pusat kota Semarang. Sebuah butik yang indah dan chic, dengan modal dan jaringan yang sepenuhnya didukung oleh Bayu. Butiknya berkembang pesat, dan dia terlihat lebih bahagia serta bersemangat dari sebelumnya. Dia sering berkunjung ke rumah kami, menceritakan tentang proyek-proyek desainnya dengan antusiasme yang sama seperti dulu. Hubungan kami sebagai saudara juga semakin erat, tanpa ada lagi bayangan rasa bersalah di antara kami, hanya ada dukungan dan kebahagiaan. Meskipun Bayu masih harus menggunakan kursi roda untuk mobilitasnya, dia tidak pernah membiarkan itu membatasi kami atau semangat hidupnya. Kami melakukan banyak hal bersama, baik di rumah maupun saat bepergian. Kami menonton film-film skifi yang rumit, bermain catur dengan strategi yang mendalam, dan sesekali dia meminta bantuanku untuk mengendalikan drone canggih yang dia rakit sendiri, sebuah hobinya yang baru dan menarik. Aku juga sering membacakan berita terbaru atau laporan ekonomi kepadanya, dan kami akan berdiskusi panjang lebar, terkadang hingga larut malam, tentang tren pasar atau inovasi teknologi. Ada keintiman baru yang tumbuh di antara kami, sebuah keintiman intelektual dan emosional yang jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Kami sering tertawa bersama, berbagi cerita tentang masa lalu dan impian masa depan, dan membangun kenangan-kenangan baru yang indah. Aku mulai menyadari bahwa keputusan, nekat, yang kubuat dulu, keputusan yang didasari rasa kasihan dan pengorbanan, ternyata adalah takdir terindah dalam hidupku. Aku tidak hanya menyelamatkan Sari dari sebuah situasi yang tidak aku inginkan, tetapi aku juga menemukan cinta sejati dengan cara yang paling tidak terduga dan paling luar biasa. Bayu bukan hanya seorang bos besar yang memanjakanku dengan harta dan kemewahan. Dia adalah seorang suami yang penuh kasih, seorang partner sejati, dan seorang teman hidup yang memberiku kebahagiaan sejati. Dia memberiku segalanya yang bisa ia berikan, dan yang terpenting, dia memberiku dirinya seutuhnya, hati, pikiran, dan kepercayaannya. Aku kini benar-benar percaya bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari sebuah situasi yang awalnya terlihat begitu kelam. Hidup memang penuh liku, dan aku, Rina, adalah saksi hidup betapa takdir bisa memutarbalikkan segalanya dalam sekejap mata. Dulu, aku adalah wanita yang berencana, yang menghitung setiap langkah, yang percaya bahwa setiap aspek kehidupan haruslah terukur dan sesuai logika. Aku juga berpikir bahwa cinta sejati harus dimulai dari pertemuan yang romantis, percikan api yang membara, dan perjalanan yang mulus. Namun, kisah hidupku membuktikan bahwa terkadang, cinta justru tumbuh dari sebuah pengorbanan yang tulus, dari komitmen yang tak terduga, dan dari penerimaan atas ketidaksempurnaan. Sebuah keindahan yang lahir dari situasi yang awalnya terasa sangat kelam. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami yang tak biasa itu. Kini, saat aku menatap cermin, aku melihat bukan hanya sosok wanita yang lebih dewasa, tetapi juga seseorang yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bayu, dengan tekadnya yang tak tergoyahkan dan dukungan medis terbaik yang tak terbatas, telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam fisioterapinya. Meskipun ia masih menggunakan kursi roda untuk mobilitas jangka panjang, ia kini mampu berdiri tegak dengan penyangga khusus, bahkan mengambil beberapa langkah kecil dengan bantuan tongkat. Setiap kemajuan kecil adalah sebuah kemenangan besar bagi kami, sebuah bukti ketekunan Bayu yang menginspirasi. Dia tetap menjadi otak brilian di balik Global Tech,
memimpin perusahaan dari rumah dengan kecerdasannya yang tak tertandingi, mengelola kerajaan bisnisnya dengan video conference dan staf pribadinya. Aku sendiri, di samping peran baruku sebagai istri dan penasihat Global Tech, telah menemukan gairah baru yang mendalam dalam hidup. Aku menggunakan sumber daya yang tak terbatas itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menyentuh kehidupan orang lain. Aku mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas di Batang dan sekitarnya. Aku ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berkembang, merasakan dukungan yang sama seperti yang Bayu berikan kepadaku saat aku merasa tak berdaya. Proyek ini tidak hanya mengisi hariku dengan kesibukan yang positif, tetapi juga memberiku kepuasan batin yang mendalam yang tak pernah kudapatkan dari karierku sebelumnya. Bayu selalu menjadi pendukung terbesarku, memberikan ide-ide brilian, menggunakan jaringannya untuk membantu, dan memfasilitasi setiap kebutuhan yayasan dengan sigap. Rumah kami di Batang kini selalu ramai dengan tawa, obrolan hangat, dan kebahagiaan. Orang tuaku sering datang berkunjung, menikmati masa tua mereka dengan tenang dan tanpa beban finansial sedikitpun. Ibu bisa fokus pada hobinya menanam bunga-bunga langka dan membuat kue tradisional. Sementara ayah lebih sering menghabiskan waktu membaca buku-buku sejarah dan sesekali bermain catur strategis dengan Bayu di teras. Sari dan suaminya, ya, dia akhirnya menemukan cinta sejatinya dan menikah tahun lalu dengan seorang arsitek muda yang baik hati. Sering menghabiskan akhir pekan di rumah kami, berbagi cerita dan tawa riang. Hubungan kami semua sangat harmonis, seperti jalinan benang yang tak terpisahkan, di mana setiap individu saling mendukung, mencintai, dan tumbuh bersama. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau konflik di masa lalu. Malam hari, setelah semua kesibukan mereda dan rumah mulai sunyi, aku dan Bayu sering menghabiskan waktu di teras belakang, menikmati keheningan malam Batang yang dihiasi suara jangkrik dan aroma melati. Kami berbicara tentang hari kami, tentang perkembangan yayasan, tentang rencana Global Tech, atau sekadar berpegangan tangan dalam diam, menikmati kebersamaan. Saat itulah, dalam momen-momen intim itu, aku menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara kami jauh lebih kuat dan matang dari apapun yang pernah kubayangkan. Itu bukan lagi cinta yang didasari rasa kasihan atau kewajiban, melainkan cinta yang terbangun dari rasa hormat yang mendalam, pengertian yang tulus, dan penerimaan seutuhnya terhadap diri satu sama lain, termasuk segala kekurangan dan kelebihan. Dulu, aku berpikir Bayu adalah beban, sebuah masalah yang harus kuselesaikan demi adikku. Kini, aku tahu dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Dia tidak hanya memberiku kemewahan materi dan kebebasan finansial yang tak terbatas, tetapi dia memberiku tujuan, kebahagiaan sejati, dan sebuah cinta yang begitu dalam, yang mampu mengubah seluruh persepsiku tentang hidup. Aku tersenyum, menatap langit malam yang bertabur bintang di atas Batang. Ini adalah babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang dimulai dari sebuah keputusan nekat yang mengubah segalanya, namun berakhir dengan harmoni, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang sempurna. Tahun-tahun berlalu bagai air mengalir sejak hari-hari penuh gejolak itu. Kini, saat aku, Rina, memandang ke belakang, sulit rasanya membayangkan betapa jauhnya aku telah melangkah, betapa banyak yang telah berubah, dan betapa tak terduganya jalan takdir ini. Dulu, aku adalah wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya, seorang pragmatis yang percaya pada perencanaan matang. Aku pikir cinta sejati harus dimulai dari percikan asmara yang instan. Namun, hidupku membuktikan bahwa terkadang, ikatan terkuat justru terjalin dari sebuah pengorbanan yang tulus, dari komitmen yang tak terucap, dan dari penerimaan yang mendalam atas setiap ketidaksempurnaan. Sebuah keindahan yang lahir dari situasi yang awalnya terasa begitu kelam, kini mekar sempurna. Bayu, suamiku, adalah bukti nyata dari kekuatan tekad. Dengan dukungan medis terbaik dari seluruh dunia, dan semangatnya yang tak tergoyahkan, ia terus menunjukkan kemajuan luar biasa dalam fisioterapinya. Meski kursi roda masih menjadi bagian dari mobilitasnya untuk jarak jauh, ia kini mampu berdiri tegak dengan penyangga khusus, bahkan mengambil beberapa langkah kecil dengan bantuan tongkat yang dimodifikasi. Kami sering menghabiskan pagi di taman rumah, menyaksikan ia berlatih dengan senyum di wajahnya. Setiap kemajuan kecil adalah sebuah kemenangan besar bagi kami, sebuah perayaan atas ketekunan yang menginspirasi. Ia tetap menjadi otak brilian di balik Global Tech, memimpin kerajaannya dari ruang kerjanya yang modern,
dilengkapi teknologi terkini yang memungkinkannya terhubung dengan seluruh dunia. Pertemuan video conference global adalah pemandangan biasa di rumah kami. Aku sendiri, di samping peran baruku sebagai istri dan penasihat strategis di Global Tech, telah menemukan gairah baru yang mendalam dalam hidup. Aku menggunakan sumber daya yang tak terbatas itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menyentuh kehidupan orang lain. Setahun setelah pernikahan kami, aku mendirikan Yayasan Cahaya Kasih, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas di Batang dan sekitarnya. Aku ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berkembang, merasakan dukungan yang sama seperti yang Bayu berikan kepadaku saat aku merasa tak berdaya. Proyek ini bukan hanya mengisi hariku dengan kesibukan yang positif, tetapi juga memberiku kepuasan batin yang mendalam yang tak pernah kudapatkan dari karierku sebelumnya. Bayu selalu menjadi pendukung terbesarku. Ia memberikan ide-ide brilian tentang struktur yayasan, menggunakan jaringannya untuk menggalang dana dan mencari mitra, serta memfasilitasi setiap kebutuhan yayasan dengan sigap. Kami bahkan berhasil membangun pusat pelatihan keterampilan yang ramah disabilitas di pusat kota Batang, yang kini menjadi mercusuar harapan bagi banyak keluarga. Rumah kami di Batang kini selalu ramai dengan tawa, obrolan hangat, dan kebahagiaan yang terpancar. Orang tuaku, yang kini terlihat jauh lebih muda dan tenang, sering datang berkunjung. Mereka menikmati masa tua mereka dengan nyaman dan tanpa beban finansial sedikitpun. Ibu bisa fokus pada hobinya menanam bunga-bunga langka dan membuat aneka kue tradisional yang lezat, sementara ayah lebih sering menghabiskan waktu membaca buku-buku sejarah dan sesekali bermain catur strategis dengan Bayu di teras. Sari, adikku tercinta, kini telah menjadi desainer butik yang sukses. Butik desainnya di Semarang berkembang pesat, menjadi salah satu destinasi mode favorit di sana. Setahun setelah kami menikah, Sari juga menemukan cinta sejatinya dan menikah dengan seorang arsitek muda yang baik hati dan penuh visi. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di rumah kami, berbagi cerita tentang proyek dan rencana masa depan. Hubungan kami semua sangat harmonis, seperti jalinan benang yang tak terpisahkan, di mana setiap individu saling mendukung, mencintai, dan tumbuh bersama. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau konflik di masa lalu, hanya ada kenangan indah yang memperkuat ikatan kami. Meskipun Bayu masih harus menggunakan kursi roda untuk mobilitasnya yang lebih jauh, dia tidak pernah membiarkan itu membatasi kami atau semangat hidupnya. Kami melakukan banyak hal bersama, baik di rumah maupun saat bepergian. Kami sering menonton film-film skifi yang rumit, bermain catur dengan strategi yang mendalam, atau sesekali dia meminta bantuanku untuk mengendalikan drone canggih yang dia rakit sendiri, sebuah hobinya yang baru dan menarik. Aku juga sering membacakan berita terbaru atau laporan ekonomi kepadanya, dan kami akan berdiskusi panjang lebar, terkadang hingga larut malam, tentang tren pasar atau inovasi teknologi. Ada keintiman baru yang tumbuh di antara kami, sebuah keintiman intelektual dan emosional yang jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Kami sering tertawa bersama, berbagi cerita tentang masa lalu dan impian masa depan, dan membangun kenangan-kenangan baru yang indah di setiap detik. Aku mulai menyadari bahwa keputusan, nekat, yang kubuat dulu, keputusan yang didasari rasa kasihan dan pengorbanan, ternyata adalah takdir terindah dalam hidupku. Aku tidak hanya menyelamatkan Sari dari sebuah situasi yang tidak dia inginkan, tetapi aku juga menemukan cinta sejati dengan cara yang paling tidak terduga dan paling luar biasa. Bayu bukan hanya seorang bos besar yang memanjakanku dengan harta dan kemewahan. Dia adalah seorang suami yang penuh kasih, seorang partner sejati, dan seorang teman hidup yang memberiku kebahagiaan sejati. Dia memberiku segalanya yang bisa ia berikan, dan yang terpenting, dia memberiku dirinya seutuhnya, hati, pikiran, dan kepercayaannya. Aku kini benar-benar percaya bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari sebuah situasi yang awalnya terlihat begitu kelam, dan bisa tumbuh menjadi sebuah harmoni yang abadi.